Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Arya Eksandi dan rekan-rekan mahasiswa. Saya Hasna Delia Fitran, mahasiswa akuntansi blended learning dengan NIM 20250111045. Setelah melewati masa TS, pada sesi ke-9 ini saya akan memaparkan materi yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu teori konsumsi. Kita akan membedah mengapa orang membelanjakan uangnya, mulai dari pandangan ekonomi klasik hingga aspek psikologis yang mempengaruhinya. Pertama, saya akan membandingkan dua teori besar. Menurut John Maynard Keynes, konsumsi saat ini sangat bergantung pada pendapatan yang siap dibelanjakan atau income atau disposable income. Namun, Keynes mencatat adanya marginal propensity to consume atau MPC, di mana peningkatan konsumsi tidak akan sebesar peningkatan pendapatan karena sebagian akan ditabung. Di sisi lain, Milton Friedman dengan teori pendapatan permanen berpendapat berbeda. Menurutnya, konsumen tidak reaktif terhadap perubahan pendapatan sesaat. Mereka lebih melihat rata-rata pendapatan jangka panjang untuk menjaga pola konsumsi yang stabil atau consumption smoothing. Contohnya, seorang petani yang panen raya tidak akan menghabiskan seluruh bonusnya sekaligus, melainkan menyimpannya untuk kebutuhan di masa sulit. Teori ketiga yang saya analisis adalah teori siklus hidup dari Franco Modigliani. Teori ini menjelaskan bahwa manusia cenderung mengatur konsumsi agar tetap stabil sepanjang hidupnya, yaitu menabung saat usia produktif dan menggunakan tabungan tersebut saat masa pensiun. Selain pendapatan, suku bunga juga memegang peran penting. Suku bunga yang tinggi bertindak sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi mendorong orang untuk menabung, efek substitusi, namun di sisi lain bisa membuat orang merasa lebih kaya dari bunga tabungan sehingga meningkatkan konsumsi, yaitu efek pendapatan. Namun secara umum, suku bunga yang tinggi cenderung merendam konsumsi agregat. Hal yang paling menarik dalam tugas ini adalah membahas mengenai teori konsumsi perilaku. Ternyata, manusia tidak selalu rasional. Adanya bias kognitif seperti mental accounting membuat kita memperlakukan uang secara berbeda tergantung sumbernya. Ada juga self-control bias yang memicu belanja impulsif meskipun secara finansial kurang bijaksana. Terakhir, faktor psikologis seperti optimisme dan pesimisme sangat mempengaruhi ekonomi makro. Di tengah ketidakpastian, konsumen cenderung melakukan precautionary saving atau tabungan berjaga-jaga. Rasa pesimis terhadap masa depan inilah yang seringkali menyebabkan konsumsi agregat menurun, yang jika terjadi secara massal dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebagai kesimpulan, konsumsi bukan hanya soal berapa banyak uang yang kita punya, tapi juga soal ekspektasi masa depan dan kondisi psikologis. Memahami pola ini sangat krusial bagi kita di bidang akuntansi dan ekonomi untuk memprediksi arah pergerakan pasar. Demikian pemaparan saya untuk tugas sesi ke-9. Saya sangat mengharapkan masukan dari Bapak Arya Eksandi dan untuk memperkaya perspektif saya mengenai teori ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.